Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Aza Nuzulah Putri, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Umum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Isma Hawa. Saya sendiri selaku moderator, penyaji ketiga, kelima, dan sebagai penyimpul. Selanjutnya ada Izatul Mutmainah selaku penyaji keempat, Linda Aulia Putri selaku penyaji kedua, dan Ervi Khairanisa selaku penyaji pertama. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai evolusi. Adapun materi yang akan dibahas yaitu konsep evolusi, perkembangan teori evolusi, mekanisme evolusi, dan petunjuk evolusi. Baiklah, untuk materi pertama mengenai konsep evolusi akan disampaikan oleh Ervi Khairanisa. Kepada Ervi, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian evolusi. Evolusi merupakan perubahan komposisi genetik suatu populasi dari generasi ke generasi, yang dimana proses dari evolusi ini terdiri atas berbagai mekanisme yang menghasilkan pola perubahan yang teramati. Evolusi sebagai teori pemersatu adalah kemampuannya untuk menjelaskan dan menghubungkan sedemikian banyak hasil pengamatan tentang dunia kehidupan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai konsep evolusi. Menurut Teilhard de Chardin, proses evolusi dibedakan menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama ada geosfer, di mana pada tahap prahidup ini, tahap perubahan terutama menyangkut perubahan tata surya. Lalu yang kedua ada tahap biosfer. Kalau pada tahap geosfer yang menjadi masalah adalah adanya loncatan dari materi tak hidup menjadi materi hidup. Maka pada tahap biosfer yang dimasalahkan adalah loncatan munculnya manusia. Lalu tahap terakhir yaitu tahap Neozofer. Pada tahap ini yang penting pada makhluk hidup dalam hal manusia adalah terjadi evolusi kesadaran batin yang semakin mantap dengan cara menghubungkan keanekaragaman mekanisme penyebab alaminya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ervi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Winda Aulia Putri. Kepada Winda, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi perkembangan teori evolusi. Yang pertama ada Aristoteles atau teori statis. Menurut Aristoteles, semua bentuk kehidupan dapat disusun dalam suatu skala atau tangga dengan tingkat kerumitan yang semakin tinggi. Idenya ini dikenal sebagai skala alam atau scale of nature. Aristoteles berpendapat bahwa setiap spesies mempunyai wujud yang unik dan bisa digolongkan dari karakteristik-karakteristik kuncinya. Di dalam prosesnya, Aristoteles mengorganisasikan makhluk hidup dalam suatu hierarki seperti tangga, dengan tumbuhan ditempatkan di bagian bawah, hewan ditempatkan di pertengahan, dan manusia ditempatkan paling atas. Pada masa itu diyakini bahwa spesies bersifat permanen atau fisikisme. Yang kedua ada Carolus Linnaeus atau penggagas taksonomi. Carolus Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1798 adalah pemikir pertama yang lebih jauh lagi mencoba untuk menggolongkan makhluk hidup. Beliau mengembangkan sistem dua bagian atau binomial untuk menamai organisme menurut genus dan spesies. Linnaeus mengelompokkan spesies berdasarkan tingkat kemiripan. Yang ketiga ada James Hutton atau teori gradualisme. Pada tahun 1795, James Hutton, ahli geologi Skotlandia, menjelaskan sifat dan ciri geologis
bumi dengan teori gradualisme atau secara bertahap yang menganggap bahwa perubahan mendalam dan nyata dari ciri dan sifat geologis bumi merupakan produk kumulatif, proses yang berlangsung lambat namun berlangsung terus-menerus. Misalnya tebing terbentuk oleh sungai yang memotong bebatuan. Lalu ada Thomas Malthus, yaitu pertumbuhan populasi versus persediaan makanan. Malthus menjadi terkenal pada tahun 1798 ketika dia menerbitkan sebuah esai yang berjudul The Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society. Di dalamnya, Malthus mengangkat keraguan-keraguan tentang apakah suatu bangsa bisa menjangkau suatu titik di mana hukum tidak lagi diperlukan, dan setiap orang hidup dengan makmur dan harmonis. Menurut Malthus, diperlukan perjuangan yang keras untuk mempertahankan eksistensi manusia karena potensi pertumbuhan populasi manusia seperti deret geometri. Selanjutnya ada Jean-Baptiste de Lamarck atau teori dinamis. Ide pokok Lamarck adalah bahwa bagian-bagian tubuh yang lebih banyak digunakan untuk menghadapi lingkungan akan menjadi lebih besar dan kuat, sedangkan bagian-bagian tubuh yang tidak digunakan atau disuse akan mengalami penurunan. Modifikasi yang didapatkan oleh suatu organisme selama masa hidupnya dapat diturunkan kepada keturunannya. Jadi, penekanannya teori Lamarck adalah bahwa adaptasi terhadap lingkungan merupakan produk utama evolusi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Winda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Winda, yaitu tentang perkembangan teori evolusi. Selanjutnya yaitu Charles Darwin, teori evolusi seleksi alam. Charles Darwin merupakan salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam perkembangan teori evolusi. Darwin mengemukakan bahwa evolusi makhluk hidup berlangsung melalui proses seleksi alam. Darwin membentuk embrio teori evolusi. Pada tahun 1859, Darwin menerbitkan buku On the Origin of Species by Means of Natural Selection, yang menyajikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kehidupan telah berevolusi sepanjang sejarahnya dan bahwa mekanisme yang menyebabkan terjadinya evolusi adalah seleksi alam. Selanjutnya yaitu Alfred Russel Wallace, teori evolusi seleksi alam. Wallace adalah salah satu pembela Darwin dan teorinya di masa kontroversial setelah buku The Origin of Species diterbitkan. Walaupun ide evolusi bahwa makhluk hidup secara berangsur-angsur berubah telah didiskusikan jauh sebelum abad ke-19. Darwin dan Wallace adalah orang yang pertama mencetuskan bagaimana proses evolusi itu berlangsung. Lalu Gregor Johann Mendel atau teori genetika. Mendel adalah seorang pendeta dan ilmuwan dari Austria yang mempelajari ilmu keturunan. Dengan mengobservasi kacang polong atau Pisum sativum selama bertahun-tahun, Mendel mengambil kesimpulan bahwa ada suatu pola dalam pewarisan sifat keturunan. Hasil penyelidikan Mendel menjadi dasar ilmu genetika. Walaupun sebagian besar ilmuwan biologi dapat diyakinkan Darwin bahwa spesies merupakan hasil evolusi. Namun ada permasalahan mengenai ide seleksi alam sebagai mekanisme evolusi. Selanjutnya yaitu evolusi modern atau neo-darwinisme. Sintesis evolusi modern mengacu pada satu set gagasan dari beberapa spesialis biologi. Sintesis ini dibentuk sekitar tahun 1936 sampai 1947 dengan mengembangkan genetika populasi yang merupakan integrasi antara seleksi alam Darwin dengan genetika Mendel. Huxley Julian menemukan istilah ini pada tahun 1942 ketika ia meringkas gagasan di dalam bukunya Evolution Modern Synthesis. Meskipun sekarang sintesis modern merupakan dasar pemikiran evolusi, teori ini mengacu kepada suatu peristiwa
historis yang terjadi sekitar tahun 1930 dan 1940. Materi selanjutnya yaitu mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi adalah perubahan sedikit demi sedikit dari makhluk hidup yang sederhana ke makhluk hidup yang lebih kompleks. Mekanisme evolusi dapat dijelaskan melalui 3 proses antara lain spesiasi, hukum Hardy-Weinberg, dan pola-pola evolusi. Yang pertama yaitu spesiasi. Spesiasi merupakan proses pembentukan spesies baru. Menurut Ernst Mayr, individu dikatakan satu spesies apabila mampu melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Spesiasi terjadi melalui 2 proses yaitu anagenesis dan kladogenesis. Anagenesis merupakan pembentukan spesies baru dari akumulasi perubahan yang dapat diwariskan dalam suatu populasi. Sedangkan kladogenesis merupakan proses pembentukan spesies baru dari suatu populasi yang memisah dari spesies tua. Ada beberapa mekanisme yang bertanggung jawab dalam spesies, antara lain yang pertama yaitu isolasi geografi. Isolasi geografi merupakan terpisahnya suatu populasi akibat adanya alam atau geografi sebagai penghalang atau barier. Isolasi geografi menyebabkan terhalangnya aliran gen sehingga mengarah pada terbentuknya spesies baru. Adapun proses spesiasi ditinjau dari geografis dibedakan menjadi spesiasi allopatrik, yaitu proses pembentukan spesies baru yang terjadi pada spesies yang berkerabat dekat namun terpisah oleh penghalang geografis. Yang kedua yaitu spesiasi simpatrik, yaitu proses pembentukan spesies baru dari spesies yang berkerabat dekat pada area geografis yang sama. Spesiasi terjadi karena perubahan faktor genetik dan perkawinan tidak acak. Yang kedua yaitu isolasi reproduksi. Isolasi reproduksi berkaitan erat dengan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan dan mewariskan gen dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Isolasi reproduksi dibedakan menjadi 2 antara lain. 1. Prakawin. Ini merupakan isolasi yang menghalangi terjadinya perkawinan dari suatu spesies. Isolasi prakawin terdiri atas isolasi habitat, isolasi temporal atau isolasi musim, isolasi tingkah laku, isolasi mekanik, dan isolasi gamet. Yang kedua yaitu isolasi pasca kawin. Terdiri dari isolasi perkembangan, ketidakmampuan hidup hibrid, dan hibrid steril, di mana 2 spesies yang berbeda dapat melakukan perkawinan namun menghasilkan keturunan yang steril. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Izzatul Mutmainah. Kepada Izzatul, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ismahawa. C. Polipoid. Polipoid ini merupakan peristiwa yang menyebabkan perubahan pada keseluruhan set kromosom. Yang kedua ada hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg dapat menjelaskan mekanisme evolusi. Melalui hukum ini, kita dapat mengetahui perubahan frekuensi alel. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa perubahan frekuensi gen pada suatu populasi tidak akan mengalami perubahan jika kondisi berikut terpenuhi, yaitu ukuran populasi besar, tidak terjadinya mutasi, tidak terjadinya migrasi atau aliran gen, perkawinan terjadi secara acak, dan tidak terjadi seleksi alam. Mekanisme evolusi terjadi mengikuti pola-pola tertentu, antara lain yang pertama ada evolusi divergen. Terjadi ketika suatu spesies yang berbeda berkembang dari nenek moyang yang sama. Yang kedua, evolusi konvergen terjadi ketika 2 spesies yang berkerabat jauh memiliki sifat atau karakteristik yang mirip. Hal itu terjadi karena spesies tersebut hidup dalam habitat yang sama, sehingga dituntut untuk beradaptasi pada lingkungan yang sama. Yang ketiga, radiasi adaptif. Terjadi ketika sejumlah anggota populasi tunggal mengalami evolusi divergen secara bersama-sama. Radiasi adaptif merupakan kecenderungan suatu populasi untuk mengalami evolusi dan mengalami perubahan bentuk tubuh sebagai respon adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan yang berbeda. Yang keempat, koevolusi terjadi ketika 2 spesies sama-sama melakukan evolusi dan saling
mempengaruhi satu sama lain. Biasanya terjadi koevolusi terjadi pada dua spesies yang memiliki interaksi dekat secara ekologi. Kemudian, petunjuk evolusi. Yang pertama, adanya variasi antar individu dalam satu keturunan. Di dunia ini tidak pernah dijumpai dua individu yang identik sama, bahkan anak kembar sekalipun pasti punya suatu perbedaan. Demikian pula individu yang termasuk dalam satu spesies terdapat variasi. Variasi genetik pada kelompok kumbang. Misalnya, adanya variasi atau perbedaan warna, ukuran, berat, kefalaan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Jadi antar individu dalam satu spesies pun terdapat variasi. Variasi dalam segala macam perbedaan yang terdapat antar individu dalam satu spesies. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh berbagai faktor seperti suhu, tanah, makanan, dan habitat. Yang kedua, pengaruh penyebaran geografis. Makhluk hidup yang berasal dari satu spesies yang hidup pada satu tempat setelah mengalami penyebaran ke tempat lain sifatnya dapat berubah. Perubahan itu terjadi karena di tempat yang baru makhluk hidup tersebut harus beradaptasi demi kelestariannya. Selanjutnya, adaptasi bertahun-tahun yang dilakukan akan menyebabkan semakin banyaknya penyimpangan sifat bila dibandingkan dengan makhluk hidup semula. Dua tempat yang dipisahkan oleh pegunungan yang tinggi atau samudera yang luas mempunyai flora dan fauna yang berbeda. Sama sekali perbedaan susunan flora dan fauna di kedua tempat itu antara lain disebabkan adanya isolasi geografis. 3. Anatomi perbandingan. A. Analogi. Analog adalah organ-organ dari makhluk hidup yang fungsinya sama tanpa memperhatikan bentuk asalnya. Bisa juga diartikan alat-alat tubuh dari berbagai makhluk hidup yang mempunyai bentuk dasar yang berbeda, namun karena perkembangan evolusi yang konvergen alat-alat tersebut mempunyai fungsi yang sama. Yang B. Homologi. Alat tubuh yang mempunyai bentuk yang berbeda dan fungsinya berbeda, namun kalau diteliti mempunyai bentuk dasar sama. Hewan vertebrata berevolusi tulang yang sama kadang-kadang dimasukkan untuk penggunaan yang berbeda. Kenyataan ini, walaupun tulang masih keberadaan mereka berbeda dengan masa lalu evolusi mereka. Sebagai contoh, Forelims vertebrata semua struktur homolog, yaitu struktur dengan penampilan dan fungsi berbeda yang semua berasal dari bagian tubuh serta dalam nenek moyang yang sama. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Izatur. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Izatur, yaitu yang keempat, embriologi perbandingan. Embriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan embrio. Perkembangan embrio menunjukkan adanya kesamaan pada fase-fase perkembangannya. Haeckel 1834 sampai 1919 mengemukakan teori rekapitulasi yang menyatakan bahwa suatu organisme atau individu dalam perkembangannya atau ontogeni cenderung untuk merekapitulasi tahap-tahap perkembangan yang telah dilalui nenek moyangnya atau filogeni. Janin manusia bahkan memiliki bulu halus yang disebut lanugo selama bulan kelima pembangunan. Embrio tersebut menunjukkan sejarah evolusi di mana embrio dari berbagai kelompok hewan vertebrata menunjukkan fitur mereka semua sebagai awal pembangunan, seperti celah insang atau ungu dan ekor. Yang kelima yaitu fosil sebagai catatan sejarah. Fosil adalah sisa tumbuhan atau hewan yang telah membatu atau jejak-jejak yang tercetak pada batuan. Darwin menyatakan bahwa fosil yang ditemukan pada lapisan batu muda berbeda dengan fosil yang terdapat pada lapisan batu yang lebih tua, dan menunjukkan suatu bentuk perkembangan. Sejarah perkembangan kuda merupakan suatu contoh paling dikenal untuk menerangkan adanya perubahan-perubahan bentuk yang berlangsung dari masa ke masa. Hal ini disebabkan karena dari setiap zaman geologi ditemukan fosil-fosilnya secara lengkap. Fosil jenis kuda pertama ditemukan dalam beberapa puluh juta tahun yang lalu. Gambar di bawah ini merupakan suatu ilusi tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada kuda.
Baiklah, sekian presentasi kami pada hari ini. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.